Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar family unboxing dengan tema fenomena ibu sebagai kepala keluarga. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa fenomena ibu sebagai kepala keluarga bisa terjadi secara tidak sengaja. Karena di awalnya disetting begitu rupa secara baik bahwa ayahlah kepala keluarga, tapi pada kenyataannya kemudian dalam perkembangannya terjadi pergeseran. Kemudian kita belajar di dalam suatu masyarakat tertentu ternyata begitu banyak ibu sebagai kepala keluarga, mereka yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya dan tetap mengurusi rumah tangganya. Dan suaminya lemah, suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu kita belajar. Dan karena itu sudah menjadi fenomena sosial yang terjadi di suatu masyarakat tertentu, maka kesadaran yang dibuat harus bertahap, harus satu demi satu orang. Tetapi sekali lagi, saya tidak putus asa. Mengapa? Karena sebenarnya itu bisa dilakukan juga dengan cara yang cukup masif. Untuk orang-orang yang bergelut dalam bidang perfilman. Ketika engkau melihat bahwa fenomena ibu sebagai kepala keluarga itu tidak baik, buatlah cerita sinetron di mana di dalam sinetronmu itu muncul para suami yang bertanggung jawab, para bapak yang menjadi kepala keluarga. Kan indah. Luar biasa loh. Tapi mungkin ceritanya harus diubah banyak. Karena di sana melo-melonya agak sedikit dikurangi. Bagaimana muncul ketegasan seorang pria. Pria yang berjuang. Tapi saya percaya, kalau Bapak Ibu sekalian yang memiliki akses untuk memproduksi cerita-cerita sinetron ini bisa mengembangkan diri di sana, akan luar biasa. Akan dilihat oleh banyak ibu-ibu, termasuk ibu-ibu sebagai kepala keluarga. Dan mereka bisa melihat bahwa keluarganya nggak normal. Beda dengan yang aku tonton. Oh, itu akan sangat menolong. Memberikan secercah harapan. Titik api terang sedikit dalam keluarganya. Jadi ajak suamimu nonton. Karena itu tantangan buat pembuat sinetron ini. Bagaimana bisa membuat para bapak ikut nonton? Saya dengar dari suatu teman di Indonesia ini pernah terjadi. Satu sinetron ditonton oleh satu keluarga. Saya nggak mau sebut judulnya, nanti saya dianggap promo. Tapi minimal saya perhatikan ada 2 sinetron bagus sekali. Ditonton oleh semuanya dengan rela. Dan mereka kemudian diskusi tentang masalah yang dimunculkan di sinetron itu. Jadi bagaimana merubah masyarakat yang sudah menganggap normal ibu sebagai kepala keluarga. Bisa juga dengan cara edukasi secara media. Dan kalau itu dilakukan akan sangat baik sekali. Kita bergeser nih. Kita ini akan belajar lebih lagi. Fenomena ibu sebagai kepala keluarga terjadi karena produk keluarga gagal. Apa itu produk keluarga gagal? Kalau kita belajar tentang produk dari suatu pabrik, maka tidak semuanya produk itu produk yang sesuai dengan harapan atau sesuai dengan standar. Maka atas produk itu dianggap BS, bad stock. Maka quality controlnya akan menyisihkannya. Bagian sortir akan menyisihkannya.
Karena produk ini dianggap produk gagal. Demikian juga dengan keluarga. Bisakah keluarga memunculkan suatu produk gagal? Sangat bisa. Harusnya anak itu bisa menemukan jati dirinya, identitas dirinya. Kapan itu? Ketika dia remaja, 6 tahun ketiga, umur 12-18. Anak akan bisa tahu siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Kemudian apa cita-citanya, apa kekuatan, apa kelemahannya. Anak akan menemukan itu dan kemudian akan tumbuh, laki atau perempuan, akan tumbuh sebagai pribadi yang mengetahui tujuan hidupnya, mengerti siapa dirinya, tahu jati dirinya. Itu kalau produk yang berhasil. Nah, kalau produk keluarga yang tidak berhasil, maka akan muncul anak yang tidak mengetahui siapa dirinya, tidak tahu tujuan dia diciptakan, tidak tahu tujuan hidupnya. Bayangkan kalau itu terjadi kemudian mereka menikah. Mereka tidak cukup punya gambaran untuk menjadi seorang suami atau istri yang baik, seorang ayah atau seorang ibu yang baik. Mengapa? Karena mereka tidak punya gambaran sama sekali tentang produk yang bagus dari suatu keluarga. Keluarga yang gagal akan cenderung menghasilkan produk gagal. Suami istri yang gagal, yang tidak bisa membangun keluarganya, bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, tidak bisa bekerja sama sebagai suami istri untuk membangun keluarganya, mau tidak mau akan menghasilkan produk dan dianggap produk gagal. Yang seharusnya anak ini bisa memiliki kemampuan mengurus dirinya, ternyata dia tidak bisa. Anak akan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya, dia tidak bisa. Maka saya anggap ini produk gagal. Dan ketika mereka menikah, maka mereka tidak punya gambaran kemampuan, keterampilan untuk mengelola kesulitan, mengatasi masalah, kemudian bekerja sama. Mereka tidak punya kemampuan atas itu. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga muncul karena produk gagal. Produk gagalnya di mana? Produk gagal seorang pria, anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memimpin, tidak memiliki keterampilan untuk mandiri, tidak memiliki wawasan menjadi pria yang sejati itu seperti apa. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga terjadi karena dia menikah dengan pria yang ternyata tidak memiliki gambar diri, tidak tahu tujuan hidupnya, salah dalam menentukan tujuan, salah pergaulan, tidak membangun mentalnya sebagai pribadi pria yang bertanggung jawab. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga karena produk pria dari keluarga yang gagal. Dan pria ini tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana mencegah hal itu? Pasti kalau mencegah hal itu, mari kita bebenah diri. Sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, mari kita bebenah diri. Mari didik anak-anak kita dengan baik. Karena kita belajar, anak membutuhkan 2 sentuhan. Dari papa dan mamahnya. Seperti anak merupakan kesatuan dari benih ayah ibunya, demikian juga anak membutuhkan 2 sentuhan dari ayah dan ibunya. Dalam hal kepemimpinan, dalam hal pengaturan, dalam hal mengasihi, dalam hal saling menghargai, menghormati, dalam hal membangun rasa aman, dalam hal mengelola rasa aman, dalam hal saling menerima kekurangan, dalam hal membangun rahasia keluarga, dalam banyak hal. Mari kita belajar, mari kita bebenah. Kalau keluarga kita tidak memiliki kerinduan untuk menjadi keluarga yang harmonis, sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pria yang sempurna, tidak ada wanita sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna.
Mereka semua sedang dalam proses untuk menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis yang dibangun oleh orang-orang yang tidak sempurna, tapi sadar diri dan mau untuk saling membangun, saling mendukung, saling melengkapi, saling tolong-menolong. Mau tidak mau. Supaya tidak dimunculkan produk gagal. Nanti dalam segmen berikutnya kita akan belajar tentang produk gagal suatu keluarga. Tapi perhatikan poin ini. Fenomena ibu sebagai kepala keluarga muncul karena produk gagal dari suatu keluarga. Pria yang tidak kuat, tidak bisa memimpin, yang penakut, yang minder, yang bimbang, yang tidak bisa memimpin keluarganya. Perhatikan lagi. Mari kita bebenah diri. Mari kamu, para pria yang sedang bertumbuh dewasa, belajar. Apakah kamu ini pria yang bertanggung jawab? Apakah kamu ini pria yang bisa diandalkan? Apakah kamu ini mampu untuk mengurusi dirimu sendiri, hidupmu sendiri? Apakah kamu ini sebagai pria bisa berbagi, memiliki kemurahan hati? Karena seorang pria yang egois akan tetap egois kalau dia tidak memiliki kemurahan hati untuk berbagi hidup dengan istrinya, bahkan anak-anaknya. Berapa banyak para pria egois? Yang penting aku seneng. Dia kerja, tapi kerja untuk dirinya sendiri. Bayangkan, tidak dipedulikan keluarganya. Apakah dia menjadi ayah? Oh ya, dia menjadi ayah biologis. Tapi dia bukan menjadi ayah yang baik, yang memberikan nasihat kepada anaknya, yang memberikan contoh kepada anaknya. Mengapa? Karena semua gajinya, semua penghasilannya untuk dirinya sendiri. Lambat laun anaknya akan tahu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Mari hindari produk gagal dari suatu keluarga. Mari bangun keluarga kita. Mari belajar dari keluarga Indonesia ini. 6 segmen yang ada. Pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan family unboxing. Minimal memberikan sedikit cara pandang yang berbeda. Saya tidak sempurna. Saya masih terus berjuang. Sebagai apa? Sebagai suami, saya harus terus berjuang dan berusaha sebaik-baiknya. Sebagai seorang ayah, saya memiliki tanggung jawab minimal 10% atas anak-anak saya yang sudah menikah. Memiliki tanggung jawab 20%, 25% atas anak yang belum menikah. Saya masih terus belajar menjadi mertua yang baik. Saya tidak lagi menjadi menantu yang baik. Mengapa? Karena mertua saya sudah meninggal. Saya ingin menjadi mertua yang baik. Dan saya terus belajar. Saya tahu bahwa saya bisa melakukan kesalahan. Tapi saya lebih tahu ada kesempatan untuk sadar, kemudian berbalik dari kesalahan itu menjadi lebih baik lagi. Mari kita bangun keluarga kita masing-masing. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe